Tes, tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan untuk materi sore hari ini adalah i'rab, ya, tanda i'rab, rafa dan nasab, ya. Bismillah. Oke. Sebelum saya mulai, mari kita luruskan kembali niat kita untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, ya, dan doa-doa dan bacaan-bacaan sholat, zikir dan seterusnya, ya, al-hadis, sehingga semoga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda i'rab. Kemarin kita sudah belajar bahwa i'rab itu ada 4. Ya. I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena kedudukan kata itu dalam suatu kalimat. Ya, perubahan akhir kata karena kedudukan kata itu dalam suatu kalimat. Nah, i'rab ada 4. Ya. Ada rofa, ya, nasab, uh, jar atau khofat, dan jazm. Ya. Nah, untuk isim apa khusus apa rofa, nasab dan jar, ya, atau khafat. Untuk fi'il khusus apa rofa, nasab dan jazm, ya. Nah, itu. Oke. Nah, tanda i'rab. Jadi kita tahu dari mana ini i'rabnya itu rofa atau i'rabnya ini nasab, gitu ya. Dari mana? Nah, tentu dari tanda-tandanya, ya. Dari tanda-tanda dari i'rab. Nah, tanda i'rab itu bisa dua. Bisa dia itu tampak, kelihatan nih, ya. Kelihatannya berupa apa? Ya, ada harokatnya atau sukun, ya. Harokat tuh fathah, dhammah atau kasroh misalnya. Atau ada huruf tertentu, ya, misalnya ada alif, ya, wawu atau ya. Atau ada huruf yang dihapus, ya, ada penghapusan huruf, ya. Nah, sehingga kita tahu, oh, ini i'rabnya apa. Tapi ada juga, ya, i'rab yang tanda i'rabnya itu tidak tampak, ya, atau dikira-kirakan. Tidak tampak atau dikira-kirakan, atau nama lainnya takdiran, ya, takdir, ya, ditakdirkan, ya. Nanti saya akan coba apa menggunakan istilah ditakdirkan, ya, dikira-kirakan, ya, tidak tampak. Nah, ada tiga, ya, ada tiga kondisi di mana i'rab itu tidak tampak. Yang pertama adalah ketika ketik i'rab pada isim yang tersambung dengan ya mutakallim, ya, isim yang tersambung dengan ya mutakalim, atau mutakalim itu artinya uh, yang berbicara, ya, isim yang sambung dengan ya mutakalim artinya berarti ku, ya, misalnya apa, kitabun. Kalau kitabun misalnya, kitabun ini misalnya kitab, ini haza gitu, haza kitabun, ya, ini kitab, ya, haza. Nah, di sini haza, ini kitabun. Nah, ini titik kitabun. Nah, ini hanya di sini sebagai mubtada. Mubtada. Kitabun sebagai khobar. Ya.
sebagai khobar. Dua-duanya marfu, ya, rofa. Kitabun di sini rofanya kelihatan, ya ada domah. Kitabun, ya. Nah, tapi kalau misalnya kitabun ini ditambahin ya mutakalim, ya, yang berarti apa? First person, ya, maka menjadi hadza kitabi, misalnya. Kitabi, kitabi begini ya. Hadza kitabi, ya. Nah, di sini domahnya jadi nggak kelihatan, nggak ada. Yang ada apa? Pasti kasroh baknya. Ya, baknya ini selamanya kasroh. Entah kata kitabinya ini posisinya dimanapun, baknya pasti kasroh selamanya. Ya, nah ini salah satu irob yang nggak kelihatan. Jadi kita nggak kelihatan nih tanda irobnya. Kitabi di sini posisinya rofa, ya. Irobnya apa? Rofa, nasob atau apa? Ya lihat dari posisinya dalam kalimat. Ya, nggak kelihatan ini apa domahnya nggak ada, begitu. Ya. Nah, ini irob yang dikira-kirakan. Ini baknya kasroh selamanya. Kalau apa namanya tersambung dengan ya mutakalim. Ya, kitabi, bukuku, ya, kitabku, begitu. Nah, kemudian yang B, isim yang huruf akhirnya adalah alif, ya. Jadi isim yang huruf akhirnya adalah alif, ya. Artinya semua irob dia akan nggak berubah. Misalnya apa? Nama Nabi Musa, ya, Musa. Ya. Nah, itu entah itu di situ kata Musa, irobnya apapun ya, entah dia rofa, nasab atau jar, tetap Musa, nggak berubah menjadi musu, musi, nggak berubah, tetap Musa, ya, tetap Musa, begitu. Jadi alif dalam bahasa Arab itu kadang ditulis sebagai alif biasa begini seperti hada, kadang juga ditulis seperti ya. Ya, pada misalnya lafadz Musa itu dia tulisannya seperti ya, tapi sejatinya dia adalah alif. Ya, kita bacanya jadi yang disebut alif di sini itu sesuai dengan apa yang diucapkan, ya, bukan sesuai dengan tulisan. Jadi ngomongnya Musa, oh berarti dia alif gitu. Nah, kemudian eh, isim yang huruf akhirnya itu wawu dan ya. Nah, jadi kalau wawu dan ya, huruf akhirnya wawu dan ya, dan apa namanya itu irobnya rofa atau khofat, ya. Nah, rafa atau khofat, maka dia apa namanya itu dikira-kirakan, ya, dengan syarat, ada syaratnya sendiri. Eh, apa namanya dengan syaratnya itu sebelumnya itu harokahnya sesuai, ya. Misalnya kodi, ya, tapi ini mungkin terlalu advance, ya. Yang C, ada fi'il mudhari yang hurufnya akhirnya adalah alif, ya, misalnya eh, kafa, mencukupi, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, kafa, cukup. Nah, itu tulisannya kan misalnya kafa gitu ya, kafa. Kafa. Nah, ini tulisannya ya tapi kan bacanya alif, tulisannya ya tapi bacanya alif, kafa, ya. Ini dia selalu begini, ya, kalau rofa dan nasab, ya, tidak berubah. Nah, serta waw dan ya, misalnya ya da'u, memanggil atau berdoa, ya da'u, atau menyeru juga bisa, ya da'u. Nah, ini ketika rofa dia ya da'u, yang nggak kelihatan domahnya, ya, nggak kelihatan. Nah, yang ya misalnya yarmi. Nah, oke, langsung aja tanda i'rab rofa, ya, tanda i'rab rofa. Nah, lirrafai arba'u alamatin. Eh, untuk rofa itu ada 4 tanda, ya. Lirrafi untuk rofa arba'u alamatin ada 4 tanda. Pertama ad-dhammatu, dhammah, wal wawu dan wawu, wal alif dan alif, wan nunu dan nun. Ya, ada 4, dhammah, wawu, alif dan nun. Ya, diingat-ingat. Dhammah, wawu, alif, nun. Tuh. Kemudian fa'ammad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Ya. Sebentar. Fa'ammad dhammatu, maka dhammah itu, ya, fatakunu maka menjadi alamatan, menjadi tanda lirraf'i itu untuk rafa fi arba'ati mawadhi', dalam
fi arba'ati dalam 4 mawadi tempat, dalam 4 tempat. Ya, pertama, fil ismil mufradi pada isim mufrad. Ya, yang tunggal, yang maknanya tunggal, mufrad. Wa jama'i taksiri dan jamak taksir. Ya, jamak taksir. Nah, wa jama'il muannatsis salimi dan jamak muannas salim. Nah, kemudian wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Alladzi fi'il mudhari' yang lam yattasil tidak tersambung bi akhirihi di akhirnya syai'un sesuatu apapun, tidak tersambung dengan sesuatu yang lain. Ya, gitu. Apa sih contohnya? Misalnya begini. Ini contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Misalnya isim mufrad, ya. Qala Allahu. Ya. Qala fi'il, fa'ilnya siapa? Lafat Allahu. Nah, makanya ada dhammah karena fa'il itu rofa. Ya. Nah, ini qala fi'il apa? Fa'il madi qala di sini. Kemudian contoh lagi, wa iz qala Ibrahimu. Ya. Ini juga sama, Ibrahimu sebagai apa namanya fa'il dari qala, ya. Qala ini fi'il madi, ya. Begitu. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan, ya, yang tandanya itu dikira-kirakan karena huruf akhirnya itu adalah alif. Qala Musa. Nah, Musa di sini sebagai fa'il, sebagai pelaku, dan dia apa namanya harokatnya dhammah. Nah, harokatnya apa tandanya dhammah aslinya. Tapi kok di sini nggak kelihatan mana dhammahnya? Ya karena akhirnya adalah alif. Alif itu tidak mungkin menerima harokat. Sehingga ya Musa ini tadi termasuk i'rab yang takdiron. I'rab yang takdir, ya. Jadi dikira-kirakan. Nggak kelihatan qala Musa. Nggak bisa qala musu enggak. Ya, tetap Musa, ya. Begitu. Nah, kemudian ini contoh isim mufrad semua nih. Musa, Ibrahim, lafzul jalalah ini isim mufrad. Kemudian contoh jamak taksir mana? Ashab. Nah, ashab ini jamak taksir, ya. Qala ashabu Musa. Qala berkata siapa? Ashabu, pengikut-pengikutnya atau teman-temannya atau sahabat-sahabatnya Musa, ya. Sahabat apa pengikutnya Musa berkata, begitu. Ini ashabu ini isim jamak taksir. Memang gini, kalau gimana cara kita membedakan jamak taksir ini isim mufrad gimana? Memang kalau misalnya baru awal-awal belajar itu sulit, ya, kadang-kadang. Nah, eh, cara paling mudahnya adalah tinggal cari di kamus, ya. Cara paling mudah itu cari di kamus. Nah, lama-lama nanti kita akan mengenali, oh kayak gini tuh biasanya jamak taksir. Ini tuh si mufrad. Jamak taksir itu sebenarnya ada wazan-wazannya. Ya, kita kan kemarin udah belajar ada fiil, fiil itu punya wazan. Jamak taksir itu sebenarnya juga punya wazan, wazannya banyak. Nah, tapi saya kira itu di luar bahasan kita. Tapi kalau kita pengen tahu cara cepatnya tinggal cari di kamus. Ini jamak atau mufrad, gitu ya. Nah, kemudian narfa'u darajatin man nasya. Nah, tadi kan jamak taksir kemudian sorry, jamak muannas dulu, jamak muannas salim. Ya, misalnya mukminatu. Nah, izja akal mukminatu. Idza akal mukminatu. Ya. Ja'aka, ja'a di sini fi'il, ka di sini sebagai maf'ul bih. Ja'a datang, ka kepadamu. Ka di sini sebagai maf'ul bih, ya. Al mukminatu, siapa yang datang? Mukminatu. Para orang-orang mukmin perempuan, ya, gitu. Nah, di sini apa domah nita, ya. Nah, perlu saya tekankan bahwa tulisan ini kan mushaf, ya, ini tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran itu biasanya jamak muannas salimnya umumnya itu nggak ditulis alifnya, ya, ditulisnya begini, nun tak, ini nggak ada alifnya. Alifnya tidak ditulis dalam rosem. Tapi kalau dalam tulisan selain Al-Quran, ya, maka ditulis alifnya, ya, alifnya ditulis. Tapi kalau dalam Al-Quran umumnya tidak ditulis, ya. Jadi ada perbedaan antara rosem itu tulisannya di Al-Quran, ya, rosem Utsmani itu, ya, dengan tulisan yang selain Al-Quran, ya. Jadi kita tidak perlu apa namanya kaget gitu. Termasuk ini juga darojatin, ya. Ini juga termasuk jamak muannas salim, ya, darojatin. Nah, begitu. Ini adalah jamak muannas salim, ya.
tandanya domah ya, karena dia sebagai apa? Fa'il, sebagai pelaku dari ja'a di sini. Nah, kemudian contohnya terakhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak tersambung dengan sesuatu yang lain. Nah, diingat-ingat kembali wazan-wazannya fi'il mudhari'. Apa tasrif lugawinya yang ada 12 itu. Yang af'ala apa namanya? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'ulna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alina, taf'alani, taf'ulna. Ya, kemudian af'ulu, naf'ulu. Nah, yang belakangnya nggak ada apa-apa. Yang cuma depannya doang. Berarti ada apa? Ada berapa? Ada 4 ya. Bisa af'alu, bisa af'ulu, bisa taf'ulu, bisa naf'ulu, ya, atau yaf'ulu. 4 itu. Ya, nah 4 itu ya entah dan apa namanya termasuk yang lain juga. Ini kan yang saya sebut 4 itu kan kalau sulasi mujarad ya, fi'il yang sulasi mujarad yang terdiri dari 3 huruf. Termasuk yang lain juga sama ya, misalnya ifta'ala, yafta'ilu. Nah, pokoknya yang belakangnya nggak ada tambahan yang lain. Nah, itu semua ya, itu tanda rafanya adalah dhammah, narfa'u ya, atau man nasya'u juga dhammah. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau akhirnya itu adalah huruf ilah ya, wawu, alif atau ya. Nah, kalau akhirnya huruf ilah maka dhammahnya nggak ada. Ya, dhammahnya tidak ada karena huruf ilah di akhir itu pasti nanti rokatnya adalah sukun. Begitu. Nah, ini contoh tadi yang apa namanya dalam Al-Qur'an ya. Amara Rabbi apa namanya yang tanda i'rabnya itu dikira-kirakan. Ya, tanda i'rabnya dikira-kirakan karena apa? Karena ada ya mutakalim. Nah, Rabbi Tuhanku. Nah, kalau seandainya ya-nya dihilang jadi amara Rabbun. Nah, amara Rabbun atau amara al-Rabbu. Nah, tapi kalau karena ada ya-nya jadi amara Rabbi. Rabbi di sini sebagai fa'il. Tahu dari mana kita Rabbi di sini sebagai fa'il? Ya karena dari konteks kalimatnya, ya. Nah, amara Rabbi bil qist. Nah, ya, oh berarti di sini Rabbinya sebagai fa'il, begitu. Amara itu fi'il. Amara di sini fi'il madi artinya memerintahkan. Amara. Ah, Amara Rabbi telah memerintahkan Rabbi Tuhanku bil qist dengan apa? Perbuatan yang adil, yang memerintahkan perbuatan adil. Begitu. Kemudian tanda i'rab rafa yang kedua adalah wawu. Wa amal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan, maka dia menjadi alamatan tanda dirrafai untuk rafa fi maudhi'aini pada 2 tempat. Ya. Satu fi jam'il mudzakkaris salim pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua wafil asma'il khamsati pada isim-isim yang 5. Jadi asma itu adalah jamak taksir dari isim. Ya, asma itu jamak taksir dari isim. Nah, asma al-khamsah. Wahia dan ada apa saja asma asma al-khamsah itu? Ada abuka. Abuka itu apa namanya? Ayahmu. Nah, wa akhuka dan saudara laki-lakimu. Wa hammuka apa namanya? Pamanmu, paman dari pihak ibu. Ya, kalau amun itu dari pihak ayah, kalau hammu tuh bukan, sorry maaf. Hamuka itu bukan paman dari pihak, salah salah, bukan paman dari pihak ibu, bukan. Tapi apa namanya? Kerabatnya istri. Amun itu kerabatnya istri. Ipar lah, ipar, ipar. Amun itu ipar. Ya, ipar. Terus apa namanya wafuka, fu itu adalah apa namanya itu mulut ya, mulut, mulut. Jadi mulut itu aslinya famun, famun, tapi bisa karena sering dipakai itu bisa juga minyak dihilangkan, ya itu. Kemudian wazumalin dan pemilik harta. Jadi maksudnya, jadi di sini tuh maksudnya bukan eh, ini contohnya saja. Jadi mu'alif itu menentukan ini kakak di sini tuh contoh, ya. Yang lafaz pentingnya tuh abunya di sini. Nah, jadi abun kalau dia itu di
apa namanya dimudhof ilaihkan. Kita iya belum belajar tentang mudhof ilaih ya. Harusnya kita salah saya. Harusnya kita bahas dulu mudhof ilaih. Eh jadi intinya kalau apa namanya kalimat isim ini itu punya syarat dia tandanya waw. Syaratnya adalah dia itu disandarkan ke isim yang lain. Dia menjadi mudhof dari isim yang lain. Misalnya abuka ayahmu. Nah, kemudian zu ini kalau zu ini artinya pemilik ya, memiliki. Ya, begitu. Nah, ini dihafalkan dulu aja. Nanti insya Allah ketika kita bahas mudhof ilah, insya Allah kita bahas lebih detailnya. Ini dia ketika menjadi mudhof, maka kalimat isim ini akan tampak wawunya. Ya. Dan fu di sini khusus kalau fu itu kalau mimnya dihilangkan. Dia aslinya itu apa famun ya, aslinya ada mimnya. Tapi mimnya bisa dihilangkan. Ya. Tapi saya rasa kalau detail sama sana angkat makin terlalu inilah. Nah, intinya yang paling sering itu abu sama aku ini aja, sama zu. Tiga ini aja. Abu, aku sama zu. Karena ini ada di Al-Qur'an kalau ini. Kita contoh, langsung contoh aja. Nah, ini. Misalnya tadi kan wawu itu ada dua tempat ya, jamak mudzakkar salim dan isim yang lima. Nah, pertama, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna. Wa yauma idzin dan pada hari itu yafrahu bergembira. Siapa yang bergembira? Al mu'minuna, orang-orang mukmin. Ya. Maka di sini yafrahu sebagai fiil mudhari, al mukminun sebagai apa namanya? Fa'il. Tandanya apa? Tahu dari mana kita fa'il? Fa'il kan rafa ya. Fa'il itu rafa. Tandanya apa? Wawu. Ah, kemudian kola abuhum. Nah ini yang ada di Al-Quran ini. Abuhum. Ayah mereka berkata. Nah, ini tandanya wawu. Atau di sini contoh lagi. Izqalu ketika mereka berkata. La Yusuf wa akhuhu. Sungguhnya Yusuf ya, wa akhuhu dan saudaranya. Nah, di sini apa tandanya dia rofa. Akhuhu di sini rofa ya. Tandanya apa rofanya? Wawu. Nah, gitu. Wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya itu lebih disukai, lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami. Saudara-saudara Yusuf yang mengatakan begitu. Atau contoh lagi wa innahu lazu ilmin. Wa innahu maka sungguhnya dia lazu ilmin benar-benar zu punya ilmu. Nah, di sini dia tanda rofaknya adalah wawu. Nah, gitu ya. Jadi yang ada di Al-Quran yang saya temukan ini tiga ini abu, aku dan zu. Ya. Gitu. Selalu di belakangnya ada sesuatu yang ditambahkan. Ya, nah, begini. Kalau misalnya cuma nggak ditambahkan, cuma abu saja, ayah saja, maka domah biasa, abun. Misalnya, haza abun, ini ayah, gitu misalnya. Atau haza akhun, domah, ya, bukan wawu begitu. Contoh lagi, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal telah benar-benar beruntung. Siapa al mu'minun? Nah, contoh lagi waro'al mujrimunan naro. Waro'a dan ro'a telah melihat siapa al mujrimuna ya orang-orang yang berdosa itu melihat. Nah, apa lihat apa? An naro api neraka. Ini tahu dari mana kita yang melihat itu apinya atau apa namanya orang-orang berdosanya yang melihat. Kan bisa aja apa namanya api melihat orang-orang berdosa. Tahu dari mana kita yang mana gitu ya. Yang mana jadi subjek, yang mana objek. Tahu dari sininya. Al mujrimun di sini wow. Ya, pakai wow. Oh, berarti dia tandanya berarti dia rofa. Kedudukannya rofa. Karena dia rofa berarti ya fa'il dong. Nah, maf'ul bi nggak bisa maf'ul bi itu bukan rofa. Nah, objek itu bukan rofa, subjek itu rofa. Subjek itu ro, rofa. Nah, sehingga di sini kita tahu, oh di sini yang melihat itu al mujrimun. Jadi al mujrimun di sini melihat an-naro gitu. Ya. Nah, karena bahasa Arab itu nggak mewajibkan bahwa objek itu lebih belakang dibanding subjek. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan objek lebih belakang dibanding subjek. Kalau bahasa Arab enggak ada syarat begitu. Ya. Nah, selanjutnya. Tanda i'rab rafa yang kedua, yang ketiga ya. Alif. Ya, alif. Alif.
Wa amal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan lirofi, maka dia menjadi alamatan tanda untuk rafa fitasniyatil asma'i untuk apa namanya isim-isim tasniyah khosoh khusus. Isim tasniyah itu isim yang bermakna dua, ya. Isim tasniyah itu isim yang bermakna dua. Jadi alif itu khusus untuk isim tasniyah, isim yang bermakna dua, gitu. Nah, misalnya qala rajulani, telah berkata siapa rajulani, dua orang laki-laki. Di sini alif, alif tasniyah namanya, alif tasniyah, ya. Atau misalnya wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Wadakhala dan telah masuk ma'ahu bersamanya, bersama Yusuf maksudnya. Asijna masuk ke mana? Masuk ke penjara. Siapa yang masuk? Fatayan, dua pemuda. Nah, dua orang pemuda. Ini saya tekankan sekali lagi, ini tulisannya begini karena dia adalah Al-Qur'an. Kalau bukan Al-Qur'an ditulisnya alifnya ditulis. Ya, kalau bukan Al-Qur'an ditulis alifnya ditulis. Jadi fatayan. Nah, begini. Fatayan. Nah, kalau bukan Al-Qur'an, ya. Nah, diperhatikan. Nah, kemudian misalnya lagi, fam fajarat min husnata asyrata aina. Fam fajarat dan terpancar minhu dari batu itu, dari dia ya, ini maksudnya batu ya. Ini kan ceritanya waktu itu pas lagi apa namanya Nabi Musa ngetok batu kan buat kasih minum kaumnya. Nah, dari batu itu apa yang keluar, apa yang terpancar? Isnata asyrota, 12 aina mata air. Ah, jadi di sini isnata ini aslinya isnatan. Ya, aslinya isnatani, tapi karena dia disandarkan jadi mudhof dengan asyrota, maka nunnya dibuang jadi isnata. Tapi alifnya tetap, alifnya tetap. Jadi kita tahu karena dia alif berarti dia sebagai apa? Sebagai dia kedudukannya adalah rofa. Rofa sebagai apa? Sebagai apa namanya? Fa'il di sini. Fa'il dari fa'al fajarat di sini. Ini kan fi'il apa? Fi'il madi ya. Infajarat ya, infajaro. Ya wazannya infa'ala ya, infa'ala. Nah, atau yang lagi, inna iddatas syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan indallahi di sisi Allah itu isna asyara syahro, 12 bulan. Nah, ini juga sama. Isna aslinya isnani ya, nunnya dibuang karena digandeng dengan asyara. Nah, isna asyara. Tapi tetap alifnya tetap ada ya, alifnya tetap ada. Begitu. Sebenarnya apa namanya mungkin ini agak dalam sedikit. Sebenarnya isna dan isnata ini tidak termasuk apa namanya isim tasniyah ya. Jadi tapi i'rabnya sama dengan isim tasniyah gitu. Jadi gini, eh, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan apa namanya isim tasniyah ya, tiga tadi itu, nah, itu mereka semua punya pengikut, nah, bilang gitu. Atau punya yang serupa, yang mirip-mirip dengan mereka. Ya, mirip itu gimana ya? Belakangnya mirip. Kalau mudzakkar salim itu belakangnya apa? Jamak mudzakkar salim belakangnya una gitu kan? Muslimuna ya misalnya. Atau muhsinuna ya, una, kafiruna ya, una. Itu mudzakkar salim. Kalau apa namanya? Una itu kalau rafa ya, una kalau rafa. Nah, kemudian apa namanya muannas salim kalau rafa jadi atun, atu, muslimatu, ya muslimatun, ya kan gitu. Muhsinatun ya, atu semua. Nah, kalau isim tasniyah itu ani semua. Kalau kalau apa namanya kalau rafa ya, ya. Jadi misalnya fatayani, rojulani, ya muslimani, nah kayak gitu. Nah, ada isim-isim yang lain yang akhirnya sama sebenarnya, sama-sama ani, sama-sama atu ya, sama-sama una, tapi mereka tidak bisa dikategorikan sebagai ketiga itu, nggak bisa dibilang jamak mudzakkar salim, nggak bisa dibilang jamak muannats salim, nggak bisa dibilang isim tasniyah. Tapi i'rabnya sama, tanda i'rabnya sama, ya tanda i'rabnya sama. Nah, saya nggak perlu membahas itu, ini hanya untuk apa namanya? Mengingat saja bahwa sebenarnya isnata dan isna ini bukan
bukan isim tasniyah, tapi tandanya sama. Tanda apa rofaknya sama-sama alif gitu ya. Jadi diikutkan pengikutnya atau yang mirip-mirip lah gitu. Nah, ya, oke. Nah, kemudian tanda i'rab rofa yang terakhir, ya, yang keempat yaitu nun. Wa aman nunu dan ada nun. Nah, fatakunu alamatan maka dia menjadi tanda lirraf'i untuk rofa fil fi'li pada fi'il al mudhari fi'il mudhari idza ittasala bihi apabila bersambung dengan idza ketika ittasala bersambung bihi dengan fi'il mudhari itu apa yang bersambung domiru tasniyatin domir kata ganti tasniyah yang bermakna dua apa domir tasniyah pada fi'il mudhari belakangnya apa ani ya, bisa taf'aulani atau yaf'aulani ya pokoknya belakangnya adalah ani ya mirip kayak apa mirip kayak isim tasniyah nah ya mirip sama seperti isim tasniyah nah, tapi ada perbedaan nih jangan salah au dhamiru jam'in atau domir jamak mudzakkar di sini maksudnya apa jamak mudzakkar belakangnya apa una nah sama kayak jamak mudzakkar salim kan belakangnya sama-sama una ya misalnya apa taf'aluna atau yaf'aluna nah belakangnya sama-sama una nah kemudian au dhamirul muannasatil mukhatabah atau domir kata ganti muannas mukhatabah ya orang kedua yang perempuan apa taf'alina ya taf'alina nah jadi ada ani ada una ada ina nah itu ya itu cuma ada lima ya ada lima disebutnya af'alul khamsah ya af'alul khamsah fi'il yang lima ada taf'alani ada yaf'alani ya ada taf'aluna ada yaf'aluna sama satu lagi taf'alina lima ya meskipun dibilang lima tapi kan ada yang maknanya itu double misalnya apa taf'alani itu bisa berarti kamu berdua melakukan bisa juga berarti mereka cewek berdua melakukan ah, jadi bisa berarti apa namanya antuma ya antuma entah itu laki-laki atau perempuan bisa juga menjadi huma perempuan ya nah, gitu jadi tapi tetap karena bentuknya sama bentuk katanya sama ya jadi dihitung satu gitu ya jadi af'alul khamsah af'al itu jamak daripada fi'il af'alul khamsah fi'il yang lima gitu nah oke, kita langsung contoh aja contohnya nih wan najmu wasyajaru yasjudan ini wan najmu dan apa namanya bintang atau bisa juga apa rumputan ya tumbuhan tertentu nah, wasyajaru pepohonan yasjudan mereka dua-duanya itu bersujud nah di sini tandanya apa nun nah jadi ini perbedaan antara apa ani una ya ani unanya fi'il mudhari dengan ani dan unanya isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Nah, kalau ani dan una dari fi'il mudhari ya perhatikan yang menjadi tanda i'rabnya itu adalah nunnya ya. Yang menjadi tanda i'rab rafa'nya adalah nunnya, bukan alif atau wawunya. Ya, alifnya ini kalau alif di sini alifnya sebagai domir, sebagai kata ganti. Nah, begitu juga dengan wawunya, takhluduna misalnya. Wawunya di sini sebagai kata ganti. Tapi tanda i'rab kalau dia rafa itu nunnya. Ya. Nah, beda dengan yang tadi. Beda dengan apa? Isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Yang menjadi tanda mereka berdua itu rafa. Kalau jamak mudzakkar salim apa? Tanda rafanya wawu. Bukan nunnya ya, bukan nunnya. Karena nunnya jamak mudzakkar salim itu bisa hilang. Kalau apa? Meskipun dia rafa, dia bisa hilang kalau dia menjadi mudhaf. Ya. Nah, misalnya mulaku rabbihim.
Itu ada di Al-Baqarah, agak bawah kanan, bagian kanan, ayat 20-an ya, sebelum cerita tentang malaikat itu. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim yang menjadi tanda rofaknya adalah wawunya, bukan nunnya. Sedangkan isim tasniyah sama, yang menjadi tanda rofaknya adalah alifnya, bukan nunnya. Ya, nah perlu diingat-ingat. Ya. Nah, sedangkan pada fi'il mudhari' ya af'alul khamsah ini yang menjadi tanda kalau dia rofa itu adalah ada nun, ya ada nunnya. Nah, gitu. Oke. Kalau kita mau ngirapi ini gimana nih? Kalau kita praktekkan ini, kan kita kemarin sudah sempat belajar yang namanya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, gimana kita mempraktekkan di kalimat ini? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, wan najmu di sini sebagai apa? Sebagai mubtada. An najmu di sini sebagai mubtada. Ya, mubtada. Asyajar di sini sebagai yang diikutkan. Nah, tambahan. Wasyajar ini tambahan. Yasjudan ini adalah khobar. Khobar dari an najmu. Khobar yang berupa apa? Jumlah fi'liyah. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tuh. Khobar itu bisa berupa jumlah, ya kan? Nah, yasjudan ini khobar jumlah fi'liyah dia. Fi'ilnya siapa? Yasjud ini fi'ilnya. Ani ini an ini alifnya ini adalah fa'il yang berupa domir. Ya, domir yang menunjukkan kata ganti apa huma yang mereka berdua gitu. Nah, jadi yasjudan ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah yasjud, yasjuda ini uh, alifnya ini adalah apa namanya? Fa'ilnya. Nunnya ini tanda i'rab. Tanda i'rab. Kita. Ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, misalnya ini watattakhiduna dan mereka mengambil apa? Masonia. Masonia itu kalau nggak salah patung-patung ya, saya lupa. Cek dulu. Masonia. Benteng. Oh, benteng. Oh, tiga benteng-benteng. Watat takhiduna dan mereka mengambil. Ini kalanya apa? Ini berarti watat takhiduna masonia ini apa? Jumlah apa? Jumlah fi'aliyah ya, jumlah fi'aliyah. Tatakhidu di sini sebagai fi'il, fa'ilnya siapa? Wawu di sini. Menunjukkan makna antum, ya, kalian. Ya. Watat takhiduna dan kalian mengambil apa? Masonia benteng-benteng ya. Ini adalah masonia di sini dia jamak taksir ya. La'allakum agar kalian takhludun kekal. Ya, ya, ini juga apa namanya takhludun di sini ini jumlah fi'liyah. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaib ini sama juga. Ada wawu apa ada nunnya ya. Berarti kan nunnya. Nunnya ada. Berarti oh dia i'rabnya rafa. Ya. Qalu ata'jabina min amrillah. Nah, ini anti. Ata'jabina. Ata'jabina apa namanya? Ini bisa cari ya. Intinya itu kan apa namanya eh apa ikuti wajah alina wajah tafalina ata ajabina apakah kamu merasa heran apa terkagum terkejut ya heran ya ata ajabina apakah kalian rasa takjub rasa heran min amrillah terhadap ketentuan Allah kamu ya maksudnya kamu perempuan ata ajabina min amrillah. Ini hamzah di depan ini nggak usah diperhatikan. Ini hamzah istifham, hamzah untuk pertanyaan. Apakah? Hamzah yang berarti apakah? Ata ajabina apakah kamu perempuan apa namanya merasa heran gitu ya? Ini nunnya ada. Nah, kalau kita kapan kalau ada pertanyaan, kapan fi'il mudhari itu i'rabnya rafa? Kalau nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, fi'il mudhari itu i'rabnya rafa. Kalau ada apa-apa, kalau ada tambahan sesuatu di depannya, sesuatu yang menasabkan atau sesuatu yang menjazmkan, maka dia menjadi nasab atau jazm. Gitu ya. Jadi alasan fi'il mudhari itu i'rabnya rafa adalah karena nggak ada yang mengubah i'rabnya dia. Gitu ya. Nggak ada yang menasabkan atau nggak ada yang menjazmkan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
sebelum kita lanjutkan ke tanda i'rab nasab. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ini emang belum sempat saya jelaskan seperti kemarin kan biasanya saya tuliskan oh ini fi'il, fa'il begitu ya. Af'ul bi seterusnya. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai latihan. Yang mana fi'il, yang mana fa'il, yang mana mubtada, khobar gitu ya. Nah, sebagai praktek. Nah, karena nahwu itu kalau nggak dipraktekkan ya sulit. Ya, semua itu bahasa ya semua begitu. Semua ilmu ya sebenarnya matematika semuanya itu kalau hanya kita mendengarkan itu sulit. Nah, kita harus mempraktekkan ya. Mencoba mengaplikasikan konsep yang kita pelajari. Jadi silakan nanti di sini bisa dicoret-coret nanti insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, karena kalau pertanyaan tuh terkumpul, nggak segera ditanyakan tuh nanti lupa, terus menjadi apa namanya nggak paham seterusnya nanti. Nah, takutnya begitu. Kalau permasalahan sebelumnya juga nggak apa-apa. Misalnya nggak harus tanya tentang materi ini. Materi-materi sebelumnya juga nggak masalah. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan tanda i'rab nasab. Wali nasbi dan untuk nasab khamsu alamatin. Ada 5 tanda. Satu al-fathatu fathah. Kemudian wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasrah, wal ya'u dan ya, wa hasfun nuni dan menghapus nun. Nah, tadi kalau rofa ada pokoknya ada nun. Kalau ini kebalikannya menghapus nun ya gitu. Nah, ini mungkin mungkin ada yang bingung loh. Tadi di rofa ada alif juga, kok ini ada alif juga? Nanti kita lihat tapi beda, beda tempat. Pertama, tanda i'rab nasab itu fathah ya, fathah. Fa amal fathatu adapun fathah, fatakunu alamatan linas maka dia menjadi tanda dari nasab itu fi salah satu mawadi pada 3 tempat. Pertama, fil ismil mufrad pada isim mufrad, wa jam'i taksir dan jamak taksir, wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun apabila masuk ke dalamnya apa nasib sesuatu yang menasabkan. Oh, ini apa namanya kurang kurang terjemahannya kurang lengkap nih. Walam yattasil di akhirnya syai'un dan di akhirnya tidak ada apa namanya tidak tersambung dengan sesuatu yang lain. Yang kita tambahkan. Eh, yang dimasuki uh, nasib yang menasabkan dan akhirnya tidak sembuh. Oke. Nah, oke. Uh, jadi isim mufrad dan jamak taksir itu irobnya sama. Uh, Most likely sama ya. Pada umumnya keadaan itu sama ya. Nah, jadi kalau kalau rofa ya sama-sama doma, kalau nasab ya sama-sama fathah, kalau apa namanya jar ya kasroh gitu ya. Umumnya begitu. Nah, ada pengecualian sedikit pada beberapa jenis jamak taksir ada pengecualian, tapi umumnya sama. Oke. Nah, ini contoh fathah, misalnya apa? Ini pada isimnya. Lihat isimnya. Nah, lafzul jalalah. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kepada Allah. Nah, ini fathah ya sebagai maf'ul bih. Nah, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Wattaqu ini fi'il amr, fi'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya mana wawu di sini? Wawu. Nah, fa'ilnya domir ya. Menunjukkan kata ganti apa? Kata ganti antum, kalian, kalian laki-laki banyak ya. Wattaqu. Nah, ini fi'il amr. Nah, ini apa dipraktikan itu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa namanya bentuk-bentuk fi'il majzum, fi'il mansub dan fi'il amr. Nah, wattaqu. Nah, termasuk juga perubahan tuh. Wattaqu. Oh, wattaqu itu berarti aslinya apa? Ittaqo yattaqi. Gitu. Ittaqo yattaqi. Kok bisa gitu? Itu ikut wazan apa? Ikut wazan ifta'ala yafta'ilu. Oh. Nah, ini berarti aslinya apa? Aslinya tuh iutako, aslinya wawu. Ifanya tuh wawu. Oh, kemarin kita udah belajar kalau wawunya kalau fa-nya pada wazan ifta'ala itu wawu, maka dia diganti menjadi tak. Diganti menjadi tak dan diidghamkan jadi tasdid. Jadi aslinya iutako menjadi ittako. Gitu. Ya. Ittako yattaqi. Kemudian ittaku. Kalian bertakwalah.
Begitu. Jadi itu pentingnya, makanya kemarin itu perlu dipelajari gitu ya, perlu diaplikasikan. Jadi yang sudah kita pelajari di- dipraktikkan. Nah, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Wa wahabna. Nah, ini juga sama, ini juga fiil jumlah fi'liyah. Wa wahabna, dan kami karuniakan. Ya, wahabna ini fiil apa? Fiil madi ya. Dan kami karuniakan lahu untuknya ya, untuk Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Apa Ishaq wa Yaqub ya. Ishaq di sini sebagai maf'ul bih ya. Makanya dia fathah di sini. Wa Yaquba, ini Yakub ini sebagai pengikut dari Ishaq, makanya dia fathah. Nah, ini wa izwa adana Musa, dan apabila dan ingatlah ketika wa adana ini fa'il madi juga. Ini aslinya ada alifnya, tapi kalau karena ini Al-Qur'an jadi nggak ditulis alifnya. Ya, kalau kalau tulisan biasa ditulis ya. Wa adana. Jadi wazannya apa? Fa'ala, yufa'ilu. Fi'il madi. Wa adana, dan kami eh, menjanjikan, atau memberikan janji. Coba konteks kalimatnya apa? Wa adana. Wa adana. Berjanji ya, berjanji. Berjanji. Kami berjanji kepada siapa? Musa. Musa ini sebagai maf'ul bih. Nah, ini kan sama. Musa di sini dengan Musa yang tadi. Qala Musa, sama toh? Tetap sama-sama Musa, nggak berubah. Ini karena termasuk dari apa? Isim yang tanda ikrarnya itu dikira-kirakan ya, tidak terlihat. Nah, kemudian ini contoh lagi jibal. Ini jibal ini adalah, ini kan tiga ini ya, lafzul jalalah, Ishaqo, Yaquba, Musa, ini adalah isim mufrad. Al jibala ini adalah jamak taksir, jamak taksir. Watarol jibala, wataro, dan kamu melihat al jibala, gunung-gunung gitu. Kemudian atau wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Wa'adakum, dan telah menjanjikan kepada kalian. Siapa yang menjanjikan? Allahu. Allah. Maka domah, karena dia sebagai lafzul jalalah, sebagai apa? Fa'il, sebagai pelaku dari wa'ad. Kemudian menjanjikan apa? Maghanima. Jadi ini maf'ul bih. Kum di sini juga sebagai maf'ul bih. Jadi dia ada dua maf'ul bih. Ada maghanima, ada kum. Jadi Allah menjanjikan kepada kalian, menjanjikan apa? Kalau bahasa Indonesia gini, Allah menjanjikan maghanim, apa, harta ya, kum kepada kalian. Nah, kasih kalian yang banyak. Maghanima ini adalah apa namanya? Jamak taksir. Di sini fathah karena dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh lagi, kalau misalnya dia apa namanya, fi'il mudhari yang akhirnya tidak sambung dengan sesuatu yang lain ya. Ini nala yanalu maksudnya. Ini masukkan lan, jilai yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Nah, bisa dilihat lagi. Juga banyak yang di pertemuan kemarin ya, fi'il-fi'il yang mansub gitu. Nah, kemudian tanda i'rab nasab yang kedua, alif. Wa amal alifu, dan adapun alif, fatakun wa alamatan, maka dia menjadi tanda linasbi, untuk nasab, fil asma'il khamsati, pada asma yang 5. Nah, nahwu contoh itu abaka, aku melihat abaka, ayahmu. Jadi itu aku melihat apa? Abaka. Jadi di sini abaka, abanya bertindak sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Ya, makanya dia alif. Ya, itu abaka wa akhoka, dan apa namanya, saudaramu, wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Jadi misalnya wa akhoka, wa hamaka, wa faka gitu ya. Atau misalnya apa? Wada malin gitu ya. Jadi kan gitu. Oke. Tanda i'rab nasab alif. Nah, ini yang ada di Al-Qur'an, ini saya nemunya di sini, ini dari Mutamimah Al-Julmiyah ya. Nah, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ya, maka na Muhammadun, dan Nabi Muhammad itu bukanlah ya aba, uh, seorang ayah, ahadin, dari ayah dari salah satu, min rijalikum, daripada kalian ya, dari laki-laki kalian ya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah satu di antara
salah seorang dari kalian. Ini maksudnya sahabat Zaid bin Harisah ya radhiyallahu anhu. Nah, jadi di sini aba ya. Ini fathah ya. Karena dia sorry kok fathah alif, ya, alif. Nah, karena dia sebagai apa? Sebagai karena tandanya karena dia nasab. Alif karena dia nasab. Nasab kenapa? Karena kana. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi, pokoknya intinya kita tahu kalau dia alif. Nah, alif ini oh berarti nasab. Nasabnya karena apa? Karena kana. Untuk detailnya insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika kita bahas kana dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian atau wanah fazu akhona dan kami menjaga akhona apa saudara kami. Nah, saudara-saudara kami. Ya, ini akho di sini sebagai maf'ul bih, makanya dia fathah alif ya, sebagai apa objek gitu. Kemudian tanda i'rab nasab kasroh. Nah, ini yang ketiga. Wa amal kasroh itu ada pun kasroh, fatakunu alamatan linasbi, maka dia menjadi tanda nasab fi jam'il muannas salimi. Untuk jamak muannas salim saja. Ya, gitu. Misalnya apa? Misalnya ayang kihal musonatil mu'minat. Ya, menikahkan menikahi siapa? Al musanati. Nah, ini juga jamak muannas salim ya. Ati kan makanya ati ati. Nah, ini kan kasroh. Ya, mukminati. Khalaqas samawati. Nah, ini juga aslinya dia bukan jamak muannas salim tapi diikutkan. Ya, mirip sama jamak muannas salim. Nah, tahu ini ayat yang panjang ya ini di Al-Ahzab. Innal sesungguhnya al muslimina wal muslimati. Nah, ini guys, ini kan berarti kan yang muslimati, mukminati, ya qonitati ini semuanya kasus semua kan sodikoti. Nah, ini semuanya ini adalah jamak muannas salim. Muslimati, mukminati, qonitati, sodikoti, sobiroti, khosyiati, mutasaddiqati, soimati, ya, hafizati, zakiroti. Nah, ini semuanya adalah jamak muannas salim. Ya. Ya, dan karenanya Al-Quran, karena ini tulisan Al-Quran, maka alifnya tidak ditulis. Alif dari jamak mu'annas salim tidak ditulis sehingga ya begini. Tapi kalau kita nulis biasa, kalau kita lihat baca tulisan-tulisan lain saya Al-Quran maka ditulis alifnya. Ya, alifnya ditulis gitu. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat adalah wa amal ya'u dan adapun ya fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda linasbi untuk nasab fit tasniyati untuk isim tasniyah wal jam'i dan jamak. Nah, jadi kalau tadi tanda isim tasniyah sama jamak muzakkar salim, isim tasniyah apa tandanya kalau rafa alif. Jamak muzakkar salim kalau rafa tandanya adalah waw. Sedangkan kalau dia nasab tandanya sama-sama ya. Nah, terus kita bedakannya gimana? Ini jamak muzakkar salim atau isim tasniyah? Dari harokatnya. Nah, ini contohnya. Ini dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami telah apa namanya? Menjadikan lahu untuknya aina ini dua mata. Nah, jadi ainun menjadi isim tasniyah menjadi ainani kalau rafa ya ainani karena dia menjadi maf'ul bi di sini sebagai apa menjadi objek dari naj'al ya maka menjadi aina ini ya alifnya berubah menjadi ya aina ini. Nah, harokat berarti kan harokat nun sebelum ya dan nun setelah ya ini tetap tadi kan ainani ya ani makanya jadi ainaini tetap fathah tetap kasroh ya nggak berubah. Nah, gitu. Nah, beda dengan ini misalnya dengan apa namanya pada jamak muzakkar salim. Ya, nunjil mukminin dan kami apa namanya selamatkan ya al mukminina orang-orang mukmin. Nah, di sini makanya mukminin ya. Nah, kalau tadi apa mukminina ya. Nah, kalau misalnya rofa kan jadi apa? Mukminuna ya. Mukminuna. Nah, nun yang belakangnya nggak berubah harokatnya tetap nah. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan nun yang ini ya, nah ini mengikuti ya karena dia ya maka jadi i gitu ya, jadi kasrah. Nah, ini juga ini Rabbana dan wahai Tuhan kami waj'alna jadikanlah kami muslimaini dua orang muslim. Nah, muslimain. Nah, muslimain. Ini juga nasab muslimain. Ya. Kalau misalnya jamak muzakkar salim gimana? Muslimina. Nah, bukan muslimain tapi muslimina. Nah,
Oke. Kemudian ini dua kata ini adalah apa namanya yang seperti tadi. Ya, wawa adana Musa dan kami janji kepada Musa salasina lailatan 30 malam. Salasina 30 lailatan malam. Ya, aslinya salasun. Salasuna ya itu kalau rafa, kalau nasab menjadi salasina. Nah, atau ini iz arsalna ilaihim apabila kami ingatlah ketika arsalna kami mengirimkan ilaihim kepada mereka apa isna ini dua orang. Ini yang di Yasin itu ya, di surat Yasin. Iz arsalna ilaihim musna ini ya, isna ini di sini sebagai maf'ul bih, sebagai objek, makanya dia nasab ya. Tandanya ya isna ini. Oke. Jadi bedakan ya, aini sama ina. Aini dan ina. Oke, terakhir, tanda i'rab nasab itu dihapus nunnya. Ya. Wa amma hasbun nuni, adapun menghapus nun fayakunu alamatan linnas, maka dia menjadi alamat tanda untuk nasab fil af'ali di fi'il-fi'il allati raf'uha bisa batin nun, yang rafa'nya itu dengan menetapkan nun, dengan menetapkan nun tadi ya. Af'alul khamsah tadi ya, af'alul khamsah tadi kalau rafa dia nunnya ada, kalau nasab nunnya dihapus. Nah, ini juga contoh-contohnya sudah banyak kita sebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Ini beberapa contoh yang lain misalnya. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu, dan sesungguhnya berpuasa itu khairul lakum ya, lebih baik dibandingkan, lebih baik untuk kalian ya. Nah, kemudian ini illa antakuna malaka ini. Ini juga aslinya takuna nih, ada an di sini, maka menjadi takuna, nunnya hilang. Nah, seperti itu. Ini juga sama ini namanya lam taklil ya, lam yang berarti alasan ya. Hadza balagun linnasi. Ini adalah penyampaian, penjelasan bagi manusia. Waliyunzaru bih, dan agar mereka itu diperingati dengan itu. Waliya'lamu, dan agar mereka mengetahui annama sungguhnya huwa ilahu wahid. Dia itu adalah Tuhan yang satu ya Allah. Waliyadzakkara, dan agar berpikir itu bertazakur ya ulul albab, orang-orang yang berakal. Jadi di sini ada tiga fi'il yang i'rabnya nasab ya. Liyunzaru, liya'lamu, liyadzakkaru. Ya, liyunzaru sama liya'lamu ini yang nasab dengan tandanya apa? Nunnya hilang. Karena dia sebagai apa namanya? Af'alul khamsah. Nah, tapi ada perbedaan antara liyunzaru dan liya'lam. Apa bedanya? Perbedaannya adalah apa ya? Liyunzaru, dengan ingat kita sudah pernah belajar tentang apa? Fi'il mabni lil fa'il atau maklum ya, dan mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Nah, liyunzaru ini apa? Fi'il yang pasif ya. Yunzaru ya, apa dhammah awalnya dan fathah sebelum akhir. Liyunzaru. Nah, liya'lamu, ini fi'il yang aktif ya. Dan agar mereka mengetahui, kalau liyunzaru agar mereka diperingatkan. Agar mereka diperingatkan. Liya'lamu agar mereka mengetahui. Liyadzakaro ini nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, liyadzakaro dengan fathah. Gitu. Nah, ini ada bahasan lagi nih kalau kita mau bahas bahasan ilmu sorof. Yadzakaro, asli dari mana ini? Kalau kita kalau misalnya teman-teman sudah hafal tentang apa namanya wazan fi'il yang kita pelajari kemarin yang sulasi mujarrad, rubai mujarrad, dan seterusnya, sulasi mazid dan seterusnya itu nggak ada wazan ini, nggak ada wazan ya zakaru kan, berarti izzakaro ya zakaru, ini dari mana wazannya ini? Ya, nah, ini aslinya, nah ini spoiler dikit ya, aslinya itu wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu ya, aslinya itu tazakkaro ya tazakkaru, aslinya tazakkaro ya tazakkaru. Nah, kemudian boleh itu si taknya itu diganti dengan zal, kemudian dimasukkan ke zalnya. Jadi izzakaro yazzakaru. Gitu. Ya. Nah, oke, baik. Sekian ini yang terakhir ini. Oke, baik. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan? Dipersilakan pertanyaan tentang materi yang sekarang atau materi yang sebelumnya juga boleh. Saya hitung sampai 5 ya.
Boleh chat dari chat atau apa namanya lewat ngomong langsung juga boleh. Nah, satu, dua, nggak ada ya, tiga, empat, lima. Oke, semoga paham semua ya. Nah, biasanya kalau diam itu antara paham atau masih berpikir-pikir. Ya, nggak apa. Bismillah, semoga paham ya. Semoga Allah memahamkan kita semua. All Rabbana, eh, Rabbana ftah qulubana. Eh, apa? Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin. Semoga kita diberikan futuh, bukan pemahaman. Baik, kalaupun nanti masih ada pertanyaan, enggak apa-apa, dikirim di grup boleh, atau lewat chat juga boleh, atau ngisi Giform yang kemarin itu juga boleh. Jadi kalau mau anonim gitu ya, silakan. Oke. Kita baca selawat as-safiyah untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli afdalla salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.